Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas investasi ya. Tetap kami belajar ini pembelajaran sharing-sharing Pak B tentang investasi yang sudah Pak B lakukan dan yang sudah Pak B menikmati prosesnya dan juga mungkin sudah menikmati hasilnya. Oke, kali ini Pak B akan membahas yang ringan saja, yaitu tentang manfaat menabung emas. Jadi apa manfaat menabung emas? Ada orang yang mengatakan investasi, ada yang mengatakan menabung, ada yang mengatakan dua-duanya. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, jadi Pak B akan membahas tentang manfaat menabung emas. Jadi sekali lagi konten ini untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran, dan Pak B sudah praktek gitu ya. Menabungnya itu bisa melewati aplikasi, banyak sekali aplikasi. Salah satu adalah aplikasi menabung emas di Pegadaian ya, digital gitu ya. Jadi menabungnya kita bawa uang, terus transaksinya adalah jual beli. Jadi uang terus dapat berapa, misalnya hari ini 1 gram emas itu 1,3 juta gitu kan. Nah, kalau kita mau nabung 2 gram yo, kita setor uang 2,6 juta dan akan mendapatkan gramasi 2 gram dalam bentuk gramasi ya di tabungan tersebut. Oke, kalau yang menabungnya menggunakan fisik ya kita beli, disimpan sendiri ya, disimpan sendiri. Kita punya uang, katakanlah 1 gramnya tadi adalah 1,3 juta. Terus kita mau beli kan, ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 5 gram. Kita katakanlah beli 5 gram ya. Nah, nanti menggunakan uang 65 juta, 6.500.000 gitu ya. Nah, itu dapat 5 gram dalam bentuk batangan terus disimpan. Itu juga namanya menabung ya. Jadi itu salah satu dari aktivitas kita dalam upaya untuk mempertahankan nilai suatu barang dengan menggunakan emas. Oke, menabung emas itu fleksibel ya. Yang pertama, menabung emas itu fleksibel. Terus dari minimal kecil, sederhana dan nggak ribet. Nah, jadi kalau menabungnya itu menggunakan aplikasi, itu bahkan 10.000 saja sudah bisa. Kalau dulu awal-awal Pak B itu menabung itu ya karena emasnya baru berharga 600.000 per gram ya bisa 6.000 atau 6.000 ya, 6.000 sehingga dapat 0,001 gram. Nah, kalau 1 gramnya kan 600.000, jadi kalau 6.000 nya ya dibagi 1.000 gitu ya, 600.000 ya. Itu seperti itu mudah, itu tidak ribet. Dan kalau kita mau tidak ribet lagi ya, uang itu dikumpulkan kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita datang ke kantor. Nah, kalau kita punya rekening ya nanti tinggal top up saja, top up mungkin setiap hari 6.000 atau mungkin per minggu ya. Kalau per minggu, kalau sekarang itu berarti 1,3 juta, nah berarti ya 13.000 per 0,001 gram. Jadi misalnya setiap 10 hari nabung sekali, berarti kan 130.000. Apakah worth it, Pak? Nah, sekali lagi ini adalah latihan menabung. Ada juga yang latihan, ini namanya latihan ya, karena sifatnya adalah edukasi. Ini latihan. Kalau yang sudah punya banyak yo silahkan saja, itu kan namanya dia sudah punya banyak, uangnya sudah dingin, bukan uang hutang gitu ya. Sekali lagi itu monggo atau silahkan, karena ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi kalau Pak, alasan Pak saya nggak punya uang untuk bisa menabung. Nah, kalau tidak punya uang dalam jumlah besar, mungkin ini adalah salah satu solusi. Yang kedua, selain menyehatkan, ini juga menyehatkan Bapak Ibu. Jadi secara finansial juga menyehatkan, karena kalau kita menabung itu adalah kita juga punya, kalau bahasanya kita punya tabungan. Apalagi dalam nanti suatu saat ada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, terjadi hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, itu bisa menjadi dana darurat.
Karena tabungan itu bisa diambil juga nanti, prosesnya seperti jual beli, jadi buyback, jadi dijual kembali dan harganya hari itu real time ya, hari itu misalnya kalau hari ini beli, hari besok jual, ya mungkin harganya akan turun sekitar 4-5% misalnya dari harga itu. Tapi kalau misalnya itu nanti itu sudah beberapa saat, beberapa tahun, itu harga buybacknya sama dengan harga kita beli atau bahkan lebih tinggi. Itu terus menjauhkan dari hutang Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering menabung, kan nanti kita itu jauh dari hutang. Kita tiba-tiba terjadi hal darurat, tapi tadi ya kan tidak, misalnya sakit mendadak, kecelakaan yang harus mengeluarkan uang segera, kita kan punya tabungan tersebut sehingga tidak jadi hutang ya. Mungkin hutang itu tidak bukan tidak boleh, bukan, cuman ketika kita bisa menghindari hutang itu kan akan lebih baik. Terus memberikan ketenangan yang jelas. Jadi memberikan ketenangan bagi kita itu ketika kita punya jaminan, itu tenanglah, hidup kita tenang karena kita tadi sudah dari hutang, terus ada jaminan. Nah itu menjadikan hidup itu tenang. Dan yang selanjutnya adalah lebih disiplin Bapak Ibu, lebih disiplin. Karena apa? Karena kita sudah punya tujuan bahwa nanti setiap 10 hari sekali saya mau menabung. Tadi sudah saya Pak B katakan bahwa kalau 13.000 ya, kalau 10 hari sekali berarti 130.000. Kalau nanti dalam waktu 1 bulan kan jadi 390.000, kan lumayan. Itu tabungan kita. Karena kita kalau punya, katakanlah yang sudah punya gaji, mau ditabung atau tidak sama-sama habis di akhir bulan, itu kan akan lebih baik ketika kita punya tabungan. Nah, itu adalah melatih kesabaran. Melatih kesabaran itu ya kita akan jadi sabar, kita akan jadi perhitungan ya. Oh, ini harus diprioritaskan gitu ya. Diprioritaskan, ini harus jangan disisakan. Ingat ya, jangan disisakan karena biasanya gaji itu nggak bersisa, tapi disisihkan atau diprioritaskan. Terus bertanggung jawab dalam kehidupan kita ya. Kita lebih bertanggung jawab karena kita tadi tidak punya hutang, hidupnya tenang, punya jaminan. Itu adalah salah satu tanggung jawab terhadap diri kita. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga kita ketika kita sudah punya keluarga. Sehingga ketenangan ini ya akan didapat dari belajar menabung. Oke, itu yang bisa Pak B sampaikan, Pak B share. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, dan komen, sehingga Pak B semangat untuk berbagi cerita-cerita, berbagi inspirasi yang sederhana. Sekali lagi, beli emas sedikit-sedikit atau sedikit beli emas, atau nabung emas sedikit-sedikit atau sedikit nabung emas. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan setelah paham terus praktek, nikmati prosesnya, dan nanti tunggu hasilnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.